Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di mata kuliah ICT INLP di materi selanjutnya. Baik, kita mulai untuk materi hari ini. Alright, so today's topic entitled Fungsi Media dalam Pembelajaran or the Function of Media in Our Teaching and Learning Process. So, introduction. Kenali berbagai bentuk media belajar yang ada di sekitarmu melalui pengamatan, observasi, misalnya ketika membaca koran atau majalah, gambar, poster, atau brosur. Nah, adakah hal-hal yang dapat diambil untuk memperkaya proses pembelajaran di kelas? So, what you have to do is that you have to make an observation from your environment, and then think about whether, for example, that when you read a newspaper or magazine, or you see a poster or brochure, and then you think of that kind of media that can be used in your learning process, teaching learning process later in the classroom. Ya, silakan kalian nanti coba kenali dulu berbagai bentuk media belajar yang ada di sekitar kalian. Tidak perlu yang sulit-sulit, yang kiranya kalian kenali yang ada di sekeliling kalian. Ketika menonton televisi, mendengarkan siaran radio, pemutar musik, adakah program yang sesuai dengan mata pelajaran atau bidang studi yang menjadi tanggung jawabmu dalam proses belajar mengajar di dalam kelas? Nah, tentunya media yang ada di sekitar kita itu bisa kita gunakan di dalam proses pembelajaran di kelas. Dan juga when you watch television and then you listen radio and then your CD player, and then there will be a program that can you access, and then you can apply it later in your teaching learning process. Jadi nantinya kalian kalau misalkan mendengarkan siaran radio atau menonton program di acara televisi, kiranya ada permainan atau program tersebut yang bisa dijadikan sebagai media untuk proses belajar mengajar di dalam kelas. Lihatlah ke sekeliling lingkungan tempat tinggal atau sekolah tempat mengajarmu. Adakah benda, hewan, tumbuhan, alat-alat yang dapat menunjang pembelajaran di kelas? So you have to see your environment, so your circumstances, whether in your living place or in at your school, and then you have to do an observation to see either there are things, animals, plants, or tools or anything that can support your teaching learning process. Kiranya kalian pasti bisa melihat di sekeliling kalian benda, hewan, tumbuhan, ataupun alat-alat yang kiranya bisa menunjang pembelajaran di kelas, yang kiranya bisa dijadikan sebagai media dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Oke, so introduction. Sebelum membahas fungsi media dalam pembelajaran, so before we discuss about the function of media in our teaching learning process, we have to know first the definition and uh, the definition of the media, learning media. Media merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berasal dari bahasa Latin yang berarti perantara. So it comes from the Latin words. It means Latin words medium. It means perantara. Pengertian lebih jauh tentang media adalah sesuatu yang membawa informasi, a thing that brings you an information from the source, dari sumber, and then you give it to the receiver, dan diteruskan kepada penerimanya. Jadi pesan yang kita peroleh dari sumbernya apa itu, kemudian maksudnya sumbernya tuh bisa berbagai bentuk ya, kemudian diteruskan kepada penerima. Nah, dalam hal ini kita guru sebagai pembawa informasi, pemberi informasi kepada penerima, yakni siswa-siswi kita. Media pembelajaran diartikan sebagai suatu alat atau bahan, so tools or materials that contain information or message in learning. Jadi alat atau bahan yang mengandung informasi atau pesan dalam pembelajaran. Penggunaan media dalam hal ini ditujukan untuk memperlancar jalannya komunikasi dalam proses pembelajaran. So the use of media, the function of the media is to support the communication in our teaching learning process. Jadi kalau kita mengajar, kita menggunakan media, fungsinya itulah
sebagai sarana komunikasi, sebagai jalannya komunikasi interaksi antara guru dengan murid. Informasi kini telah banyak disampaikan lewat berbagai media, seperti tayangan televisi, koran, majalah, iklan baliho, sosial media, ataupun berbagai macam bentuk media lainnya yang dikemas dalam paduan antara gambar, tulisan, dan suara yang dikombinasikan secara cerdas hingga menampilkan gambar yang menarik. So there are so many kind information that can be delivered from the medias such as television program, newspaper, magazine, billboard, or social media or anything. And then it is wrapped in the combination between the picture, writing, and then voice. In order that to show you an interesting picture. Jadi tampilan-tampilan yang ada di dalam televisi, koran, majalah, ataupun yang lainnya itu dikemas secara sedemikian rupa, dikombinasikan sehingga bisa menampilkan gambar yang menarik, yaitu lewat visual yang kiranya menarik. Hal yang penting diingat adalah pesan lewat media sangat disukai karena sifatnya yang menghibur. So, entertainment. Jadi kalau misalkan media yang kita gunakan itu bagaimana caranya kita bisa menarik dan menghibur dalam hal ini siswa-siswi kita agar kiranya mau belajar dan menerima pesan yang kita sampaikan. Saat ini bisa dikatakan kalian sudah sangat terbiasa melihat bahkan menggunakan alat-alat berbentuk audiovisual. Ya, saya yakin kalian juga mengetahui beragam bentuk bahan alat yang berbentuk audiovisual. Tetapi, however, apakah kalian sudah coba mengamati berbagai bentuk alat audiovisual tersebut untuk kelak membantu proses pembelajaran? Mengingat potensinya yang besar untuk membentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa kalian kelak. So, have you ever done an observation to see the many form of the audiovisual tools to support you in the teaching learning process? So if you haven't, so just try from now. Jadi kalau misalkan kalian tahu nih berbagai bentuk audiovisual tersebut, kiranya kalian nanti pikirkan yang dapat menunjang bagi proses belajar mengajar kalian di dalam kelas, karena potensinya ini dikatakan bahwa memiliki potensi yang cukup besar untuk membentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa kita nantinya. So the previous research, penelitian yang dilakukan terhadap pemanfaatan media dalam pembelajaran menunjukkan bahwa media berdampak positif dalam pembelajaran. So, according to the previous research, it stated that media had a positive impact in the teaching learning process. Jadi berdasarkan penelitian yang dilakukan, ada pembuktian bahwa media memberikan dampak positif dalam pembelajaran. Kiranya siswa juga memberikan respon positif terhadap penggunaan media tersebut. Di sini dibilang bahwa sebuah gambar lebih berarti dari 1000 kata. Kalian bayangkan daripada misalkan kita membuatnya dalam rangkuman kata-kata, tapi bayangkan dengan sebuah gambar lewat sebuah visual, itu kiranya bisa lebih diterima oleh siswa-siswi kita. Misalkan ya, gambarnya apel. Itu anak bisa lebih melihat dan kiranya merasakan, oh bentuknya seperti itu, dibandingkan dengan kata-kata. Ini adalah sebuah buah yang diberi nama apel. Nah, dari kata-kata dan dibandingkan dengan gambar, kiranya lebih menarik dan juga lebih atraktif dari gambar tersebut. Kemudian salah satu penelitian dari The Porter, Reardon, dan Singer Nuri 1999 mengungkapkan bahwa penggunaan alat peraga dalam mengawali proses belajar akan merangsang modalitas visual dan menyalakan jalur syaraf sehingga memunculkan asosiasi dalam kesadaran siswa. So, the use of media can stimulate student response, and so that they can emerge an association in their mind. Jadi bisa menimbulkan asosiasi untuk mengkaitkannya dengan materi yang akan diberikan pada hari itu.
Pemanfaatan media pembelajaran secara nyata dapat diarahkan untuk membentuk sikap baru. So the use of media can make a new attitude in the teaching learning process. This attitude, sikap ini antara lain adalah menjadikan siswa sebagai pembelajar yang aktif. So it makes an active learning, an active students learning. Dan guru sebagai fasilitator and teacher as the facilitator in the teaching learning process, dalam proses pembelajarannya. Jadi sebagaimana yang disampaikan di dalam kurikulum 2013, kiranya guru hanya bersifat sebagai fasilitator dan dia menuntut kiranya student centered di mana siswa menjadi pembelajar yang aktif. Kehadiran media dan teknologi dalam proses pembelajaran telah mengubah peran guru dan siswa dalam melaksanakan pembelajaran. So, the emergence of media and technology has changed the teacher's role and also the student's role in the teaching learning process. Guru dan buku teks bukan lagi menjadi satu-satunya sumber segala pengetahuan. So, this is not the source of any knowledge. Pada suatu saat, guru yang memimpin proses pembelajaran, so in one time, teacher as the leader or the controller of the learning process, but in another time, teacher's role can change into the facilitator. Jadi, guru bisa berubah sebagai pengatur lalu lintas proses belajar siswa dengan memfasilitasi dari proses pembelajarannya tersebut. Fungsi media dalam pembelajaran. Pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif, interesting and attractive. Penggunaan media pembelajaran, foto, video dapat menarik perhatian siswa sehingga dapat menciptakan berbagai kegiatan yang variatif dan mengajak siswa untuk berpartisipasi aktif. It creates a variety of activities and then asks the students to actively in doing the participation in the teaching learning process. Pembelajaran menjadi lebih konkret dan nyata, concrete and real. Siswa akan lebih mudah mempelajari segala sesuatu yang secara langsung dapat mereka lihat, dengar, pegang, dan rasakan. So they observe it directly. They see it, they hear it, they touch it, they feel it. Jadi kita harus membentuk sebuah pembelajaran yang kiranya menjadi lebih konkret dan nyata, yang kiranya bisa dialami atau dirasakan kelak bagi siswa-siswi kita. Kemudian mempersingkat proses penjelasan materi pembelajaran. So, make it short, menjadi lebih singkat. Mengganti cara penjelasan dengan menggunakan media pembelajaran akan mengurangi waktu yang digunakan untuk memberi penjelasan lisan kepada siswa. Kelak, kita hanya memiliki waktu yang sangat singkat untuk menjelaskan materi yang kiranya cukup banyak. Nah, kiranya penggunaan media ini bisa membuat jadi singkat dalam menjelaskan materi yang disampaikan atau memberikan materi yang kiranya ingin disampaikan kepada siswa-siswi kita. So it can make a short time in giving information and then giving a detailed explanation about the lesson material. Materi pembelajaran menjadi lebih terstandarisasi. Bila guru standardized, the learning material becomes standardized. Bila guru menyampaikan materi pembelajaran menggunakan media tertentu, maka setiap siswa akan mendapatkan materi pembelajaran yang sama. So, there is an equalism for the students. Jadi kiranya akan memberikan materi yang sama, level yang sama kepada siswa-siswi kita. Kemudian mendorong siswa belajar secara lebih mandiri. So, it makes an autonomous learning for our students. Belajar secara lebih mandiri. Media pembelajaran yang sudah dirancang khusus untuk pembelajaran tertentu dapat digunakan oleh siswa untuk belajar baik secara individu maupun kelompok. Jadi kalau misalkan yang kita bahas di dalam pertemuan sebelumnya itu kan ada media pembelajaran itu by design atau by utilization. Nah, kalau kalian merancang atau mendesain sebuah media pembelajaran, kiranya media tersebut bisa digunakan kapanpun dan sewaktu-waktu di luar kelas juga bisa, baik secara individu ataupun berkelompok oleh siswa-siswi kalian. Belajar dan mengajar dengan memanfaatkan aneka sumber belajar. So use any variation of learning resources. Dengan banyaknya informasi yang ada di sekitar kita saat ini, maka guru dan siswa sebagai individu yang belajar akan mempunyai sumber belajar yang sangat kaya, tremendous learning resources.
Sumber belajar ini sangat mungkin untuk dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar. So this kind of learning resources possible to be used in our teaching learning process. Jadi kiranya kita bisa memanfaatkan berbagai variasi dari sumber belajar untuk kita gunakan atau kita manfaatkan dalam proses belajar mengajar kita kelak, utamanya dalam belajar mengajar bahasa Inggris. Maaf. Contoh implementasi. The example of the implementation. Dalam contoh berikut bisa dilihat bagaimana kreativitas seorang guru dalam memanfaatkan telepon seluler untuk proses pembelajaran bagi siswanya. So the use of cellular phone and then the creativity of the teacher in using that cellular phone to the teaching learning process to the students. Teknologi baik yang sederhana maupun yang canggih, a simple technology or sophisticated technology, sesungguhnya dapat secara langsung menjadi alternatif. So it becomes an alternative as a learning tools. Contohnya seperti ini, dengan asumsi semakin lama teknologi semakin murah, maka bersosial media dalam proses pembelajaran menjadi proses pembelajaran menjadi lebih funky. Karena itu, guru sebagai konduktor harus mampu menciptakan suasana gembira atau fun. Caranya dengan mengoptimalkan fitur-fitur yang disediakan vendor ponsel, aplikasi, dan operator GSM. Dengan fitur WhatsApp, Line, Instagram, siswa diminta untuk mengirimkan foto-foto kegiatan praktik di lapangan ke ponsel guru atau berinteraksi langsung menggunakan fitur video call. Nah, jadi dengan penggunaan cellular phone, gurunya dituntut lebih kreatif. Guru bisa kreatif dengan mengembangkan berbagai ataupun menggunakan berbagai aplikasi fitur yang ada di dalam cellular phone tersebut. Seperti yang kiranya dilakukan di dalam sistem online ini, misalkan contohnya mengirimkan foto kegiatan praktik ataupun menggunakan fitur video call untuk berinteraksi secara langsung. Nah, kiranya ini contoh implementasi dari fungsi media dalam pembelajaran. Dalam hal ini media yang digunakan adalah telepon seluler. Contohnya seperti itu. Dan lagi-lagi bahwa adanya teknologi, perkembangan teknologi, dan juga kiranya sosial media ataupun yang lainnya tidak semerta-merta bisa membuat guru mengajar dengan mudah. Tentunya dibutuhkan kreativitas dari guru, the creativity of the teacher itself that can support the teaching learning process. Sehingga apa? Sehingga kiranya tadi media memiliki berbagai fungsinya, di mana nanti diharapkan media tersebut bisa menunjang dalam proses belajar mengajar. Baik, terima kasih. Kiranya sekian materi untuk hari ini. Terima kasih banyak atas waktu serta perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So thank you for watching and listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.